Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nizat Albi, NPM 19106, praktikan simulasi komputer angkatan 2019 dari kelompok 20. Di sini saya beserta rekan saya Faisah Rizky Hidayati, NPM 1997 akan menjelaskan tentang simulasi sistem antrian pelayanan imigrasi terhadap pelaku perjalanan luar negeri menggunakan software Arena. Untuk abstrak di sini, antrian merupakan suatu permasalahan yang terjadi ketika jumlah pelanggan lebih banyak dibanding dengan jumlah sumber daya yang ada pada pelayanan, sehingga menyebabkan pelanggan menunggu sebelum dilayani. Permasalahan yang terjadi di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, yaitu antrian yang terjadi pada pelayanan di masing-masing pos pemeriksaan pelaku perjalanan. Hal ini dikarenakan akibat jumlah sumber daya pelayanan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pelaku perjalanan yang ada. Oleh karena itu, diperlukan solusi perbaikan untuk meminimasi waktu antri dan memaksimalkan jumlah pelaku perjalanan yang dapat dilayani. Simulasi dilakukan menggunakan software Arena untuk mengawarkan kegiatan antrian dalam sistem pelayanan sesuai sistem yang ada. Setelah dilakukan pengolahan data dengan software Arena, maka didapatkan total waktu sebenarnya dengan total waktu software Arena tidak memiliki banyak perbedaan, yaitu negatif 2,49, kurang dari sama dengan mu1 dikurangi mu2, kurang dari sama dengan 0,51. Yang berarti H0 diterima, karena nilai 0 berada di dalam pada rentang mu1 hingga mu2, sehingga dapat dikatakan hasil tersebut valid. Karena data yang dihasilkan valid, maka hasil simulasi dapat digunakan pada sistem pelayanan yang sesungguhnya. Kemudian lanjut ke pendahuluan. Menunggu adalah hal yang membosankan bagi sebagian orang, apalagi harus mengantri dalam antrian panjang. Dalam kehidupan sehari-hari, menunggu dalam suatu antrian adalah hal yang sering terjadi, misalnya antrian pada imigrasi bandara. Setiap industri jasa dituntut untuk menjalankan sistemnya dengan cara meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses dalam segi waktu. Agar dapat mengolah sistem stasiun pelayanan dengan benar, maka digunakan peralatan-peralatan modern yang berguna mempercepat dan mempersingkat pelayanan antrian, sehingga perusahaan dapat melayani konsumen dengan baik. Penerapan teknologi informasi banyak diterapkan untuk pengelolaan pekerjaan karena efektivitas dan efisiensi yang terbukti mampu mempercepat kinerja dari segi waktu maupun proses pengolahan data, khususnya pada perusahaan jasa yang masih menggunakan pengolahan data secara manual. Terkadang dapat menimbulkan kesalahan pencatatan maupun perekapan data yang dihasilkan dari banyaknya data transaksi, sehingga perlu adanya penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja pada pos pemeriksaan pelaku perjalanan di bandar udara. Antrian merupakan suatu garis tunggu dari pengguna atau satuan yang memerlukan layanan dari satu atau lebih pelayanan atau fasilitas layanan. Pada umumnya, sistem antrian dapat diklasifikasikan menjadi sistem yang berbeda-beda, di mana teori antrian sering diterapkan secara luas untuk memberikan suatu disiplin dalam menerima suatu layanan. Simulasi sendiri adalah cara untuk menirukan sistem nyata yang ada dengan sifat yang lebih mudah untuk diamati daripada sistem aslinya. Model simulasi yang baik adalah model simulasi yang selain dapat menjelaskan hasil dari sebuah sistem, tetapi juga mampu menjelaskan karakteristik dan perubahan sistem dari waktu ke waktu. Semakin mampu model simulasi menirukan sistem nyata, maka semakin baik pula model tersebut. Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada antrian pelayanan yang terjadi di pos pemeriksaan imigrasi Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta merupakan salah satu bandar udara di Indonesia yang masih menerima penerbangan internasional ketika pandemi COVID-19. Dengan banyaknya pelaku perjalanan luar negeri yang melakukan perjalanan dari bandar udara ini, diberlakukan juga beberapa pos pemeriksaan tambahan guna mendukung kinerja dari Kementerian Kesehatan dalam mengontrol kasus aktif COVID-19. Saat ini Bandar Udara Soekarno-Hatta memiliki 3 pos pemeriksaan yang masing-masing secara berurutan melayani pemeriksaan dokumen serta kesehatan pelaku perjalanan yang melalui bandar udara ini. Pada pos dokumen kesehatan, pelaku perjalanan diperiksa kelengkapan dokumen kesehatan yang perlu divalidasi untuk menerima izin masuk ke Indonesia. Berlanjut ke pos imigrasi, pelaku perjalanan melakukan prosedur masuk ke negara dengan ketentuan yang telah berlaku, yaitu dilakukan pengecekan paspor dan pengecekan barang bawaan untuk bea cukai. Kemudian pada pos pelepasan, pelaku perjalanan dikenakan aturan terbaru dari Kementerian Kesehatan, yaitu untuk melakukan tes PCR guna mendeteksi virus COVID-19, validasi hasil tes PCR, serta dilakukan pendataan untuk melakukan karantina di hotel yang telah ditunjuk. Kemudian lanjut ke metodologi penelitian. Arena sendiri adalah suatu perangkat lunak simulasi dan otomasi yang dikembangkan oleh sistem modeling. Software Arena digunakan untuk membangun model eksperimen dengan menyatakan model-model yang menyatakan proses atau logika. Garis penghubung digunakan untuk menyatakan hubungan antar model dan atau menyatakan aliran entitas. Software Arena dapat terintegrasi dengan baik dengan teknologi Microsoft termasuk Visual Basic. Software Arena juga mendukung diagram alir yang dibuat dengan Microsoft Visio yang membaca Excel dan juga Access.
Simulasi antrian menggunakan software Arena sebagai alat bantu dalam mengerjakan penelitian ini. Tahap pertama adalah tahap pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Data ini akan menjadi input pada tahap pengolahan data. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kuantitatif. Data yang dibutuhkan yaitu, yang pertama, data pendaftar periksa hasil swab PCR, data pendaftar periksa dokumen vaksin, data pendaftar periksa aplikasi Peduli Lindungi, yang keempat ada data pendaftar periksa paspor, yang kelima data pendaftar periksa bea cukai bagasi, kemudian data pendaftar tes PCR, data pendaftar menunggu proses PCR, dan yang terakhir data lokasi karantina. Kemudian didapatkan data aktivitas antrian sebagai berikut yang tertera pada tabel aktivitas pendaftar di kantor imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, seperti berikut ini. Kemudian kita masuk ke activity cycle diagram. Dari activity cycle diagram ini, kita bisa melihat bahwa pelaku perjalanan datang, kemudian menunggu untuk memeriksa hasil swab PCR-nya. Kemudian menunggu lagi untuk memeriksa dokumen vaksin, kemudian menunggu lagi untuk memeriksa aplikasi Peduli Lindungi, kemudian menunggu untuk memeriksa paspor, lanjut menunggu, kemudian melakukan periksa bea cukai di bagasi, kemudian menunggu lagi untuk melakukan tes PCR, kemudian menunggu untuk mendapatkan periksa hasil PCR tadi, kemudian menunggu dan untuk mendapatkan data lokasi karantina, kemudian dispose atau bisa meninggalkan bandara. Untuk tahap pengolahan data sendiri berupa flowchart yang dilakukan dalam pengolahan data. Dimulai dengan di sini kemudian ada studi pustaka dan juga studi lapangan, dilanjutkan perumusan masalah, tujuan penelitian, penetapan batasan masalah, tujuan penelitian dan juga manfaat penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data yang sudah saya sebutkan sebelumnya tadi. Kemudian ada pengolahan data menggunakan software Arena, verifikasi, validitas, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan juga selesai. Untuk penjelasan flowchart-nya, tahap 1 mulai adalah tahap paling awal dalam melakukan penelitian. Kemudian ada studi pustaka, yaitu merupakan tahap pencarian referensi naik dari buku, baik dari buku, jurnal, maupun penelitian sebelumnya. Kemudian ada studi lapangan. Studi lapangan di sini sangat diperlukan, karena pada tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi nyata objek yang akan diteliti. Kemudian perumusan masalah adalah sebuah pertanyaan yang mencari sebuah jawaban lewat pengumpulan data dari penelitian. Kemudian ada penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Batasan masalah sendiri diberikan agar permasalahan tidak melebar terlalu jauh. Setelah batasan masalah dilanjutkan dengan perumusan tujuan penelitian, agar tujuan yang diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemudian ada manfaat penelitian, yaitu memiliki kegunaan untuk hasil penelitian nanti, baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Yang keenam ada pengumpulan data. Pengumpulan data adalah data yang akan digunakan untuk proses atau input penelitian. Kemudian verifikasi. Verifikasi ini merupakan proses pembangunan kebenaran, akurasi, atau validitas sesuatu. Verifikasi juga bisa diartikan sebagai perbandingan dua atau lebih item atau penggunaan tes tambahan untuk memastikan keakuratan, kebenaran, dan juga kebenaran informasi. Kemudian ada validasi. Validasi ada kegiatan untuk mengukur sejauh mana perbedaan skor yang mencerminkan perbedaan sebenarnya antar individu, kelompok, atau situasi menyangkut karakteristik yang diukur atau mengukur sejauh mana kesalahan sebenarnya pada individu, kelompok yang sama dari suatu situasi ke situasi yang lainnya. Kemudian ada hasil pembahasan. Dalam sebuah laporan, penelitian merupakan inti dari sebuah tujuan ilmiah. Di dalam hasil dan pembahasan, disajikan secara cermat dan jelas mengenai hasil analisis, data, serta pembahasannya berdasarkan kajian pustaka dan kerangka teori. Kemudian ada kesimpulan dan saran. Di dalam kesimpulan dan saran berisi pernyataan singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis, pembahasan, dan juga pengujian hipotesis dalam sebuah penelitian. Serta ada juga usul atau pendapat dari peneliti yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang menjadi objek penelitian ataupun kemungkinan penelitian lanjutan. Kemudian ada selesai. Untuk hasil dan pembahasannya, yang pertama ada pengolahan data. Di sini ada tabel replikasi aktivitas antrian imigrasi di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta. Di sini ada total waktu, ada jam, dan kemudian dikonversi ke menit. Untuk replikasi, di sini ada 10 replikasi, kemudian ada rata-ratanya, didapatkan juga standar deviasi dan juga variansi dalam jam dan juga dalam konversi ke menit. Kemudian dengan menggunakan rumus N sama dengan 10, N-1 itu berarti 9, dengan confidence levelnya 95%, A itu sama dengan 1 dikurangi 95%, jadi didapatkan 0,05, maka ZA per 2 didapatkan dari tabel 1,9. Itu didapatkan dari tabel ya. Kemudian half weight-nya menggunakan rumus yang tertera itu didapatkan 0,0399637. Kemudian untuk beta itu half weight 0,0399637, kemudian N aksanya didapatkan
2,74251 dibulatkan menjadi 3. Jadi dari perhitungan yang telah dilakukan diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi. Kemudian tabel 4.2 ada total waktu pengukuran. Di sini ada menggunakan 3 replikasi. Kemudian karena jumlah N1 tidak sama dengan N2, maka metode yang digunakan untuk pengujian validasi model ini adalah metode Wells Confidence Interval, di mana hipotesanya H0 itu mu1 dikurangi mu2 sama dengan 0, dapat dikatakan valid jika nilai 0 berada pada rentang mu1 sampai mu2. Kemudian H1-nya mu1 sampai mu2 tidak sama dengan 0, dapat dikatakan tidak valid jika nilai 0 berada di luar pada rentang mu1 dan mu2. Kemudian masing-masing populasi atau simulated system saling bebas dan berdistribusi normal, baik dalam populasi maupun antar populasi. Kemudian jumlah sampel pada masing-masing populasi N1 dan N2 tidak harus sama. Variansi antar populasi 1 dengan populasi 2 tidak harus sama. Kemudian berikut adalah penentuan validasi dengan perhitungan Wells Confidence Interval. Di tabel 4.4 ada perbandingan output real system dan arena. Jadi untuk replikasi satunya di sini real systemnya mendapatkan 41, kemudian di arena mendapatkan 48,094. Kemudian replikasi 2 di sini 43 dan di arena mendapatkan 38,295. Kemudian replikasi ketiga di sini mendapat di real system 43 dan di arena mendapatkan 42,549. Jadi di sini rata-ratanya bisa ditemukan juga 39,646. Standar deviasinya juga sudah ditemukan, variansi ditemukan, N-1 juga ditemukan. Dengan hipotesa yang sudah saya sebutkan di atas tadi, maka didapatkan dari tabel distribusi T bahwa rumus ini sama dengan 4,3027. Di mana hasil dari ini adalah 2,484165,003 yang dibulatkan menjadi 2,5. Sehingga confidence intervalnya adalah menggunakan rumus ini hingga hasilnya adalah negatif 2,68 lebih kecil sama dengan mu1 sampai mu2, lebih kecil sama dengan 0,32. Untuk analisanya, dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa H0-nya diterima, karena nilai 0 berada di dalam pada rentang mu1 hingga mu2, sehingga dapat dikatakan data yang didapat adalah valid. Kemudian untuk output simulasi di sini adalah hasil output gambar ini adalah hasil output aktivitas antrian di Imigrasi Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta menggunakan software Arena. Kemudian untuk analisanya sendiri, dari hasil output arena yang ada di atas ini tadi, dapat diketahui bahwa hasil di antara pendaftar diperiksa hasil swab PCR adalah 1. Kemudian pendaftar periksa hasil swab PCR adalah 1, pendaftar diperiksa dokumen vaksin adalah 1, pendaftar periksa aplikasi peduli lindungi adalah 1, pendaftar periksa paspor adalah 1, periksa bea cukai bagasi adalah 1, dan pendaftar melakukan tes PCR adalah 1. Pendaftar menunggu proses PCR adalah 1, pendaftar lokasi karantina adalah 1. Jadi dari hasil verifikasi dan validasi dapat H0 diterima karena nilai 0 berada dalam pada rentang mu1 hingga mu2 sehingga dapat dikatakan hasil tersebut valid. Untuk kesimpulannya sendiri, adapun kesimpulan dari permasalahan ini adalah Pos Imigrasi Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta yang melakukan penelitian dengan mensimulasikan proses antri dari awal pelaku perjalanan datang sampai proses inspeksi. Penelitian yang dilakukan ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu dari tahap pengumpulan data, pengolahan data, verifikasi, dan validasi hasil output dan analisis. Kemudian, setelah dilakukan pengolahan data menggunakan software Arena, diketahui terdapat antrian yang menyebabkan molornya proses antri di Pos Imigrasi Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Solusi yang dilakukan untuk meminimasi antrian tersebut yaitu penambahan manpower agar prosesnya jauh lebih cepat dan tidak terdapat antrian. Untuk hasil verifikasi dan validasi, didapatkan bahwa H0 diterima karena nilai negatif 2,68 berada pada rentang waktu yang artinya waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi arena yang telah dibuat. Karena hasil penelitian ini valid, maka dapat diterapkan di lapangan untuk proses antri secara real. Untuk penelitian lebih lanjut, dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa software yang lain untuk membandingkan hasil outputnya supaya output yang dihasilkan lebih optimal. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya Faisyah untuk simulasi programnya di software Arena. Silahkan Faisyah. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai software Arena yang telah saya buat. Saya mendapatkan studi kasus yaitu antrian imigrasi. Nah, di antrian imigrasi kita create terlebih dahulu. Lalu di create pertama ini kita melakukan pendaftar diperiksa hasil swab PCR. Selanjutnya yaitu di assign dan dilanjutkan ke stasiun pertama, yaitu stasiun pertama kita ada stasiun dokumen kesehatan. Setelah di stasiun dokumen kesehatan terdapat 3 proses. Proses yang pertama yaitu pendaftar diperiksa dokumen vaksin.
Yang kedua ada pendaftar diperiksa aplikasi Peduli Lindungi, dan yang ketiga pendaftar diperiksa paspornya. Dan selanjutnya ke rute yang pertama. Setelah itu melanjutkan ke stasiun kedua, yaitu stasiun imigrasi. Di stasiun imigrasi terdapat 4 proses. Yang pertama ada pendaftar diperiksa bea cukai bagasi. Selanjutnya pendaftar melakukan tes PCR. Selanjutnya pendaftar menunggu proses PCR, dan proses terakhir yaitu pendaftar mendata lokasi karantina. Selanjutnya yaitu ke assign dan dibuat record, dan yang terakhir disimpan di gudang. Berikut penjelasan mengenai software Arena dari kelompok kami. Selanjutnya kita akan karena kita akan bentar. Ini untuk setupnya sudah saya setup, dan kita maksudnya go. Nah, ini merupakan result dari software Arena yang telah kita buat. Di replikasi pertama menghasilkan 0,6348947 jam. Lalu di replikasi kedua ada 0,6382547 jam. Lalu di replikasi ketiga ada 0,7091474 jam. Lalu di replikasi keempat ada 0,78312986 jam. Di replikasi kelima ada 0,68595343 jam. Dan dari replikasi ke-6 sampai 10 sama seperti yang ada di laporan. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.